Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, Surah Ali Imran ayat 52 menunjukkan pada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam yang di dalam pengabdiannya, di dalam dakwahnya, di dalam menyampaikan kalamullah, yaitu kitab Injil ini, satu ketika dia dihadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan yang sulit. Menurut mufassirin mengatakan bahwa pilihan sulit itu dia dikhianati oleh Bani Israel. Kita tahu jamaahnya Nabi Isa alaihissalam ini adalah Bani Israel. Maka itu ada nanti golongan Bani Israel ini yang memang menjadi pendukung beliau, jamaah yang setia, dan ada juga yang menjadi orang-orang yang mengingkari beliau, bahkan berusaha membunuh beliau, menghabisi nyawa beliau dalam kehidupannya, karena mereka tidak mau didakwahkan oleh Isa alaihissalam ini. Nah, mereka yang dari golongan-golongan yang ingkar, yang lari, yang katakan khianat dengan Nabi Isa alaihissalam, inilah yang dikenal dengan kelompok-kelompok Yahudi itu. Yahudi ini yang merupakan Bani Israel yang keluar dari kelompok golongan pendukung Isa alaihissalam. Maka itu sampai hari ini Yahudi ini selalu mencari selah-selah, kelemahan-kelemahan daripada Islam. Padahal dia tahu persis dari mulai Nabi Isa alaihissalam, dia paham betul di kitab Injil dan paham betul dengan Al-Quran. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, bagaimana Yahudi itu pahamnya dengan Al-Quran, bagaikan bapak yang tahu dengan di mana posisi tai lalat anaknya. Sampai begitu dikatakan Rasulullah. Artinya Yahudi ini bukan tidak mengerti Al-Quran atau Injil pada masanya, atau juga Taurat pada masa sebelumnya. Mereka tahu dan paham. Tapi persoalannya mereka sami'na wa aswahna. Nah, kalau yang mereka yang taat, yang ikut, sami'na wa ata'na. Mereka mendengar, memahami, mempelajari, kemudian ata'na, taat. Tapi mereka Yahudi sami'na, mereka paham, mereka mengerti, tapi mereka aswahna, menolak untuk beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Allah, beriman dengan para Rasul, wabil khusus Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok yang ingkar, yang khianat ini dikenal dengan Yahudi ini. Sebagian lain ada juga Bani Israel itu sendiri. Nah, kemudian mereka yang kelompok yang taat dan pendukung daripada kitab Injil, wahyu Allah, Injil ini adalah mereka dikenal dengan Hawariyun. Dalam ayat ini dikatakan Hawariyun. Maka itu ketika Nabi Isa katakan, ketika dia terpojok dan dipojokkan oleh para pengkhianatnya ini, dia bertanya, siapakah di antara kalian, wahai Bani Israel, wahai jamaahku, wahai umatku, kata Nabi Isa alaihissalam, yang akan menolongku dan agama Allah ini. Maka dijawablah dari kalangan Bani Israel ini, kelompok Hawariyun ini, yaitu kamilah penolong engkau ya Nabi Isa atau Isa alaihissalam. Kamilah penolong agama Allah. Kami akan bersamamu hidup dan mati, kapanpun dan dimanapun engkau melakukan dakwah tentang Injil firman Allah ini. Itulah pernyataan Hawariyun. Makna Hawariyun ini sendiri dalam bahasa Arab adalah bermakna sangat putih. Orang yang punya putih hati, itulah intinya. Jadi katakan Hawariyun itu adalah kelompok yang putih hati. Jadi kalau ada nama-nama anak yang dibikin Hawariyah, Hawariyun, itu artinya orang yang punya putih hati. Itu maknanya. Jadi Hawariyun ini adalah kelompok-kelompok penolong, kelompok-kelompok yang menjadi pendukung dan juga membackup perjuangan Nabi Isa alaihissalam dalam perjuangannya. Demikian juga pada masa Rasulullah sebenarnya. Ada juga pada saat-saat seperti itu, dia berdakwah, terpojok, dan banyak yang pengkhianat, dan bahkan juga akan membunuh Rasulullah. Ketika itu juga Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, siapakah di antara kalian yang akan menolongku dan akan menjadi penolong agama Allah? Maka bangkitlah kelompok-kelompok saat itu yang namanya adalah kelompok Ansor.
Ansor itu artinya adalah penolong. Dan mereka memasang badan, jiwa dan raga, lahir dan batin. Kami ya Rasulullah akan mendampingi engkau, akan membela engkau, dan akan menolong agama Allah. Kata kelompok kaum Ansarullah atau Ansor ini. Inilah yang kemudian menjadi pembela, pendukung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kelompok kedua adalah kelompok Muhajirin, kelompok yang mendampingi Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dua kelompok inilah yang menjadi kelompok utama intinya yang mendukung perjuangan dakwah Rasulullah. Maka itu dalam surah As-Saffat pada ayat 14 Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, siapakah antara kalian yang akan menolong agama Allah? Allah tantang itu. Siapkah menjadi pembela agama Allah? Kunu ansarullah. Siapakah di antara kalian yang siap membela agama Allah? Allah. Dan barang siapa membela agama Allah, Allah akan bela dirinya dunia akhirat. Allah akan lindungi dia dunia dan akhirat. Allah berikan kecukupan, anugerah, rezeki, dan segala nikmat dicukupkan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat. Dengan catatan kunu ansarullah, yang menolong agama Allah. Maka itu hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang hidup yang mencari sesuatu di dunia, dia hanya mendapatkan dunia saja. Tapi barang siapa yang dalam hidupnya mencari kehidupan akhirat, artinya adalah kehidupan bersama Allah, dia juga akan mendapatkan kehidupan dunia. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, apa yang ditantang Allah ini harus kita jawab. Kalau kita memang merasakan cinta kepada Allah dan Rasulullah, kalau kita menunjukkan bahwa kita berjanji bersahadat kepada Allah dan Rasulullah, maka itu kita tunjukkan, siapkan diri kita berjihad di jalan Allah. Jihad jalan Allah tentu saja tidak saja berperang di medan perang, tapi bisa saja kita jihad dalam pendidikan anak-anak agama kita, anak-anak kita yang tahfiz, guru-guru agama dan mengaji, pesantren, madrasah, membantu fakir, duafa. Itulah jihad di jalan Allah yang dikatakan ansarullah, menolong agama Allah. Bukan berperang saja pemahaman di dalam kita memahami jihad di jalan Allah. Memang ada ayat-ayat tertentu yang mewajibkan orang melakukan jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Tapi tidak semua jihad itu dimaknai harus memanggul senjata, harus berperang dengan pedang, tapi juga dengan moral, material, harta benda, dan dengan kekuasaan kita. Bagi yang punya harta, jihadlah dengan hartanya. Bagi yang punya jabatan, jihadlah dengan jabatannya. Bagi yang punya pikiran, berjihadlah dengan pikirannya. Bagi yang punya kekuatan fisik, berjihadlah dengan fisiknya. Bagi yang punya kekuasaan, berjihadlah dengan tanda tangannya dan kekuasaannya. Inilah bentuk-bentuk jihad itu yang ditantang oleh Allah. Kunu ansarullah. Siapa di antara kamu yang bersiap-siap membantu menolong agama Allah? Inilah cara yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang terjadi pada masa Nabi Isa Alaihi Salam, yaitu kaum Hawariyun. Hawariyun yang sudah mencontohkan dirinya, mereka berjihad lahir dan batin, sepenuhnya jiwa dan raga, diabdikan membantu pergerakan, perjuangan dan dakwahnya Nabiullah Isa Alaihi Salam, yang dalam artian mereka adalah ansarullah, menolong agama Allah. Pun begitu juga pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum Ansor dan Muhajirin serta kaum kerabat sahabat yang bersatu mendukung perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar saja Rasulullah mendapatkan sebuah julukan sebagai orang yang paling berpengaruh, terkemuka, nomor 1 di dunia dari 100 tokoh yang diteliti oleh seorang yang bernama Michael Hart. Selama lebih kurang 25 tahun penelitiannya di dunia, di barat, di Eropa, di timur, di selatan, dia menemukan bahwa tidak ada manusia yang paling sempurna, yang terkemuka, yang paling berpengaruh di dalam kehidupan kemanusiaan, budaya dan peradaban
selain daripada Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang mendasarinya adalah Rasulullah SAW mampu membawa agama Islam ini dan Al-Quran ini mulai dari satu orang, Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, sampai hari ini itu tidak terputus. Waktu dia meneliti itu, sampai hari ini katanya sudah mendekati 500 juta orang. Kalau sekarang sudah mendekati 2 miliar. Dari jumlah penduduk dunia hampir sekitar 7 miliar. Penganut, pengikut, dan juga pemeluk agama Islam ini, pencinta Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi dasar secara ilmiah dan akademis Michael Hart menjadikan Muhammad Rasulullah orang yang pertama di dunia terkemuka dan berpengaruh di dalam lintasan sejarah, budaya dan peradaban, termasuk agama-agama besar di dunia. Itulah hadirin berbahagia tentang keberadaan Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi juga Rasulullah, tidak beda dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Al-Quran mengatakan, begitulah demikian juga hadis-hadis Nabi yang muktabar, yang juga diungkapkan dalam berbagai riwayat-riwayat yang sahih yang dapat kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Demikian, semoga Allah memberikan berkah pada kita, dan semoga di akhir hayat kita tetap menjadi orang yang istiqomah dan menjadi akhir kehidupan kita dengan indah, husnul khatimah insyaallah. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.